心跳都变，小情歌都没得我们甜。 Jadi pada tugas rancangan aplikasi ini, yaitu dari LKPM 1 sampai 5, kami mendapatkan tema yaitu tempat percetakan. Dan di sini kami memilih Cititex sebagai objek dari kajian kami. Jadi secara singkat, Cititex itu merupakan tempat percetakan yang ada di Kota Malang, yang dimana tempat ini fokusnya itu kepada percetakan sablon. Dan mereka juga menggunakan teknologi yang lumayan modern ya. Di sini mereka menyediakan sablon itu untuk beberapa jenis pakaian seperti kaos, hoodie, dan juga sweater. Jadi di sini kami menemukan masalah dan juga solusi yang nantinya akan menjadi pokok ide untuk rancangan aplikasi kami. Jadi di sini masalahnya adalah adanya persaingan pasar yang cukup ketat di industri percetakan. Dan juga diperlukannya sebuah inovasi baru dalam meningkatkan kualitas layanan. Di sini solusi kami itu berupa mengimplementasikan sistem pelayanan online agar mengurangi antrian serta kenyamanan pelanggan dengan menyediakan berbagai desain yang sudah siap jadi. Jadi nantinya ini customer itu dapat meminta desain sablon sesuai keinginan mereka tanpa perlu mengantri di tempat. Nah, setelah proses percetakan selesai, customer bisa langsung mengambil pesanan. Karena seperti yang kita tahu kalau mengantri, apalagi dengan keadaan yang cukup ramai itu cukup membawa waktu. Dan waktunya itu sebenarnya bisa dilakukan untuk hal lain. Jadi kami memilih solusi ini. Dan nantinya rancangan aplikasi ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk selanjutnya adalah rancangan SWOT. Rancangan SWOT ini kita dapatkan dari menganalisis sebuah usaha percetakan sablon baju. Di SWOT ini memiliki dua faktor utama, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal, di mana masing-masing faktor ini memiliki dua komponen utama yang bisa memperkuat atau bahkan memperlemah usaha ini. Nah, di sini sudah ada yang pertama adalah kekuatan atau strength. Kekuatan atau strength ini merupakan faktor internal yang bisa didapatkan dari sebuah usaha itu sendiri. Nah, yang pertama adalah harga ramah di kantong. Cititex ini menyediakan harga mulai dari 39.000 untuk t-shirtnya dan 230 untuk jaket mereka, di mana itu merupakan harga yang sangat murah untuk sebuah sablon baju dengan kualitas yang bagus. Kemudian yang kedua, Cititex ini memiliki kekuatan yaitu good service, di mana para pegawai di sana itu sangat ramah dan juga sangat membantu para pelanggan untuk berdiskusi bagaimana sih desain yang mau mereka terapkan pada baju mereka, terus ukuran apa yang mau mereka pakai, bahan apa yang mereka mau pakai. Itu. Kemudian yang ketiga, kualitas print dan bahan kaos yang bagus. Cititex ini menyediakan berbagai bahan kaos seperti katun dan yang lainnya, di mana itu merupakan bahan kaos yang sangat nyaman untuk dipakai dan digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada free design. Cititex ini menyediakan preset design, di mana ini bisa digunakan oleh para pelanggan yang bingung nih, dia mau desain apa untuk baju mereka. Nah, mereka bisa menggunakan free design ini untuk bisa berdiskusi dengan pegawai dan dibantu untuk mendesain baju tersebut hingga selesai. Tuh. Kemudian yang terakhir, banyak pilihan pakaian. Cititex ini menyediakan banyak pilihan pakaian seperti t-shirt, kemudian polo shirt, dan juga ada jaket. Dan dengan ukuran mulai dari S hingga triple XL. Kemudian faktor internal selanjutnya itu adalah kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan ini bisa kapan saja meredupkan sebuah usaha. Nah, dari Cititex ini kita mendapatkan yang pertama adalah persaingan market. Seperti kita yang ketahui bersama ya, persaingan market sebuah sablon baju itu sangat banyak. Jadi itu bisa menjadi kelemahan yang dihadapi oleh Cititex, dan itu mereka harus mencari gimana sih caranya biar mereka bisa tetap bersaing di banyaknya pencablonan ini tadi. Kemudian yang kedua, membutuhkan keahlian khusus desain.
Karena mereka menyediakan jasa free design, jadi mereka mau nggak mau harus menyediakan seseorang yang paham betul bagaimana sih cara desain yang baik, bagaimana sih cara desain yang diminati banyak orang, banyak kalangan gitu. Kemudian yang ketiga, ketika ramai antriannya lumayan lama. Karena keterbatasan pegawai, Cititex ini membuat antrian pelanggan itu sangat lama. Nah, itu bisa menjadi kelemahan juga karena kadang ada pelanggan yang tidak sabar, jadi mereka pergi dan memilih untuk ke tempat sablon yang lain gitu. Kemudian yang terakhir, kemudian yang keempat, parkiran kurang luas. Karena Cititex ini berada di sebuah jalan raya, jadi parkirannya itu juga sangat minim. Nah, itu juga bisa membuat lemahnya suatu bisnis ini tadi. Kemudian yang terakhir, wajib update tren fashion saat ini. Karena Cititex ini kan bisa dibilang bergerak di bidang fashion ya. Jadi mereka membutuhkan untuk selalu up to date dengan tren fashion zaman sekarang agar mereka tidak tertinggal gitu. Jadi itu sangat harus dilakukan oleh Cititex karena jika tidak mereka akan tertinggal dan pasti para pelanggan itu mikir kayak, oh sablon ini kurang update, aku ke sablon yang lain aja gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah eksternal. Nah, eksternal ini didapatkan dari luar. Di eksternal ini memiliki dua komponen utama juga. Yang pertama peluang atau opportunities dan yang kedua ancaman atau threat. Di mana peluangnya ini adalah yang pertama tingkat permintaan sablon yang tinggi dari perorangan. Nah, ini tuh bisa menjadi peluang yang sangat bagus untuk Cititex ini karena sablon baju ini tidak hanya digunakan oleh sebuah organisasi. Jika seseorang ingin uh, ingin mengcustom sebuah baju, nah mereka pasti akan mencari nih, mana nih percetakan yang bagus dan murah, harganya terjangkau gitu. Kemudian yang kedua, komunikasi. Komunikasi antar pelanggan dan juga pegawai itu juga wajib untuk dibangun. Kenapa? Karena jika mereka melayani dengan bagus, pelanggan akan senang dan mereka akan balik lagi ke situ gitu. Kemudian yang ketiga, media periklanan. Media periklanan ini sudah banyak sekali. Untuk saat ini kita bisa menggunakan Instagram, TikTok, atau bahkan grup-grup WhatsApp kita. Itu bisa digunakan untuk media promosi. Kemudian yang terakhir, selalu memberikan desain yang inovatif dan kreatif. Nah, desain kreatif dan inovatif yang fresh from oven itu perlu diberikan agar pelanggan itu lebih ke wow, percetakan ini selalu menyediakan desain kreatif dan tidak pasaran. Jadi mereka ingin selalu kembali untuk saat mereka membutuhkan sebuah desain, sebuah jasa desain dan juga percetakan gitu. Kemudian yang terakhir dari eksternal SWOT ini adalah ancaman atau threat. Nah, ini juga bisa kapan saja meredupkan suatu usaha ini, sebuah bisnis. Yang pertama itu harga bahan baku sewaktu-waktu naik. Kenapa sih bahan baku itu sewaktu-waktu naik? Kenapa sih itu menjadi ancaman gitu? Karena jika bahan baku naik, otomatis sebuah bisnis juga harus menaikkan harga market mereka, harga tarif mereka. Nah, itu juga bisa menjadi sebuah ancaman nih. Jadi mereka harus berpikir ulang, gimana nih biar harga kita nggak naik, tapi kualitasnya masih oke. Nah, itu bisa menjadi ancaman ya. Kemudian yang kedua, persaingan market dengan usaha serupa. Itu tadi seperti yang di kelemahan tadi. Dan yang terakhir, desain dari pesaing jauh lebih update. Nah, ini juga bisa menjadi ancaman karena pelanggan itu mereka pasti meminta desain yang baru, desain yang update, desain yang merupakan trending sekarang gitu. Karena mungkin mereka memikirnya kayak biar nggak ketinggalan zaman gitu ya. Jadi itu bisa menjadi ancaman untuk
sebuah jasa sablonan itu tadi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang workflow. Workflow adalah serangkaian langkah atau tugas yang dilakukan secara berurutan untuk menyelesaikan suatu proses kerja. Workflow dapat berupa alur kerja manual, semi-otomatis, maupun sistematis. Berikut contoh, ini adalah workflow sebelum. Workflow sebelum adalah gambaran alur kerja saat ini atau sebelumnya, sebelum adanya perbaikan atau perubahan proses, biasanya bersifat manual, tidak terdokumentasi dengan baik, atau tidak terstandarisasi. Beberapa ciri-ciri workflow sebelum meliputi banyak proses manual, proses tidak terdokumentasi secara sistematis, ketergantungan tinggi pada individu, rentan terhadap kesalahan, dan waktu penyelesaiannya memakan banyak waktu. Berikut contoh ini adalah workflow sesudah. Workflow sesudah adalah gambaran proses kerja setelah dioptimalkan atau setelah transformasi yang dilakukan. Proses ini biasanya lebih efisien, terdigitalisasi, dan dapat diotomatisasi. Beberapa ciri-ciri workflow sesudah meliputi lebih cepat dan akurat, data tersimpan dengan baik, dan lebih mudah dianulir. Membandingkan workflow sebelum dan sesudah sangat penting untuk memahami nilai dan perbaikan proses bisnis. Ini adalah langkah awal dalam menerapkan continuous improvement, transformasi digital, dan otomasi proses kerja. Untuk selanjutnya adalah rancangan hardware dan juga jaringan. Untuk menunjang operasional aplikasi GTText termasuk proses transaksi dan desain sablon GTText, berikut adalah perangkat keras dan jaringan yang dirancang. Untuk yang pertama adalah internet dan jaringan. Sistem menggunakan layanan internet IndiHome package itu dengan kecepatan 100 Mbps dengan biaya langganan per bulan adalah 280.000. Untuk mendukung koneksi antar perangkat secara stabil digunakan kabel RJ45 UTP sepanjang 10 meter dengan harga 59.800. Untuk yang kedua adalah komputer utama atau yang digunakan di kasir. Untuk komputer utamanya digunakan PC All-in-One Asus yang memiliki spesifikasi yang cukup untuk operasional harian aplikasi dengan tampilan desain yang ringkas. Harga perangkat ini adalah 6.500.000. Untuk yang selanjutnya adalah perangkat kasir atau POS. Untuk transaksi pelanggan digunakan mesin kasir touchscreen berbasis Android Casio VR 200. Perangkat ini menunjang sistem point of sale secara efisien dan modern dengan harga per unitnya adalah 20 juta. Untuk selanjutnya adalah laptop untuk editing gambar sablon GTText. Dalam proses desain dan pengeditan gambar sablon untuk produk sablon GTText digunakan laptop Lenovo Slim 5 dengan Intel Core i5 generasi 11 dengan RAM 8GB dan SSD sebesar 512. Laptop ini dipilih karena mampu menangani proses desain grafis dengan lancar. Dengan harga per unitnya adalah 12 juta. Untuk total estimasi biaya perangkat keras yang digunakan di GTText itu sebesar Rp39.059.800. Berikut penjelasan alur dari uji case diagram pada sistem pemesanan sablon GTText. Yang pertama, pelanggan mengunjungi website atau aplikasi. Pelanggan pertama-tama mengakses platform GTText untuk melakukan pemesanan. Yang kedua, memilih jenis baju. Pelanggan memilih jenis pakaian yang ingin disablon, seperti kaos, hoodie, dan lain-lain. Yang ketiga, memilih ukuran dan warna. Setelah itu, pelanggan memilih ukuran dan warna baju sesuai keinginan. Yang keempat, mengunggah atau memilih desain. Pelanggan bisa mengunggah desain sendiri, memilih dari katalog yang tersedia, atau meminta dibuatkan desain oleh tim. Yang kelima, menentukan jumlah pesanan pelanggan. Menentukan berapa banyak baju yang ingin dipesan. Yang keenam, sistem atau admin menghitung total harga. Sistem secara otomatis atau admin secara manual menghitung total biaya pemesanan. Yang ketujuh, pelanggan melakukan pembayaran. Pelanggan bisa membayar langsung atau memberikan DP atau uang muka. Yang kedelapan, admin memproses pemesanan setelah pembayaran. Admin menerima pesanan dan mulai proses sablon. Yang kesembilan, admin memberi informasi jika pesanan selesai. Ketika proses sablon selesai, admin memberitahu pelanggan. Yang ke-10, pelanggan menerima pesanan. Terakhir, pelanggan bisa mengambil pesanan atau menerima sesuai kesepakatan.
Untuk materi selanjutnya adalah DFD, Data Flow Diagram. DFD sendiri adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam sebuah sistem secara logis. Saya akan mempresentasikan DFD level 0 dan DFD level 1. Untuk DFD level 0 sendiri adalah gambaran umum sistem yang hanya menunjukkan satu proses utama dan hubungan antar sistem dengan entitas luar. Diagram ini tidak menampilkan detail proses secara internal. Oke, untuk level 0, pertama pelanggan membuat request desain di dalam aplikasi. Lalu aplikasi akan mengirim data pesanan ke admin dan desainer. Tugas admin di sini adalah memantau proses pembuatan dari awal hingga akhir. Lalu pelanggan akan menerima notif hasil dan dapat melihat estimasi serta rincian harga yang harus dibayar untuk hasil yang dia pesan. Selanjutnya adalah DFD level 1. DFD level 1 merupakan rincian dari level 0 yang dimana di DFD ini akan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sistem bekerja secara internal. Untuk level 1, pelanggan melakukan pemilihan desain meliputi jenis produk, ukuran, warna, dan lain-lain. Semua data itu masuk ke data pemesanan. Pelanggan juga bisa langsung mengirim desain yang sudah ada dan langsung bisa dicetak oleh desainer sehingga masuk dalam proses input desain dan masuk data harga. Dalam data pemesanan dan data harga akan melalui proses pembayaran untuk menentukan total harga yang dibayar. Setelah pelanggan membayar, akan kembali masuk proses pembayaran dan terdata di data keuangan. Admin akan mengkonfirmasi pembayaran yang telah dibayarkan dan melakukan proses sablon. Setelah melalui proses sablon, akan mengirimkan data ke dalam data jadwal pengambilan agar jadwal pengambilan dapat mengatur kapan waktu produk yang telah disablon atau yang telah selesai bisa diambil oleh si pelanggan. Kali ini saya akan membahas tentang DFD level 2. DFD level 2 ini akan menjelaskan lebih terperinci dari proses-proses di mana yang digambarkan dalam DFD level 1. Pertama, pelanggan akan melakukan pemesanan dan mengirimkan detail pesanan. Misalnya, si pelanggan ini akan memesan sablon baju dengan desain yang ia inginkan. Lalu pelanggan bisa memilih mengirim desain yang sudah ia punya atau meminta untuk edit desain. Jika pelanggan mempunyai desain sendiri, pelanggan akan mengirim atau mengupload file desain lalu akan tersimpan di data pemesanan dan data harga. Lalu pelanggan menentukan jumlah pemesanan, misal satuan atau puluhan sablon, dan masuk di data harga. Data harga akan mengirim ke proses pembayaran dan dihitung total harga pemesanan. Di proses pembayaran ini akan mengupload total pembayaran ke pelanggan. Lalu pelanggan akan memilih pembayaran dan upload bukti transaksi yang akan tersimpan di data keuangan dan masuk di data pemesanan. Kalau untuk request pengeditan desain, pelanggan akan mendeskripsikan desain yang ia inginkan. Desainer akan menerima permintaan pelanggan dan mengirimkan hasil desain ke pelanggan jika sudah jadi. Pelanggan bisa request perubahan desain, misalnya warnanya hijau kurang cocok, mending ganti biru aja. Jika desain sudah sesuai yang diinginkan pelanggan, akan disimpan di data pemesanan dan akan konfirmasi ke admin untuk pemesanan dari desain sendiri atau minta dieditin. Admin akan mengirimkan pesanan yang akan diproses di proses produksi.
Lalu proses ini akan terdata di data jadwal pengambilan. Setelah selesai, maka data jadwal pengambilan akan mengirimkan kapan pengambilan produk yang sudah jadi ke pelanggan. Dan di sini saya akan membahas mengenai data flow diagram atau DFD level 3 dari sebuah sistem pemesanan sablon. DFD level 3 ini menggambarkan alur proses secara lebih rinci mulai dari input data pesanan hingga proses produksi dan pengambilan produk oleh pelanggan. Pertama dimulai dari input data pesanan. Admin akan menginput data pesanan dari pelanggan seperti jumlah pesanan, jenis produk, dan informasi pelanggan. Selanjutnya pelanggan atau admin akan upload desain file. Desain ini akan menjadi acuan dalam proses produksi nantinya. Desain ini kemudian akan diteruskan ke proses berikutnya yaitu perhitungan jumlah dan harga. Jika dihitung, pelanggan akan melakukan pembayaran. Bukti pembayaran ini akan divalidasi oleh admin dan dicatat dalam data keuangan. Pembayaran telah selesai, proses akan berlanjut ke request dan edit desain. Pada proses ini, desainer akan menerima permintaan sablon dan melakukan pengecekan atau pengeditan jika diperlukan. Setelah desain final disetujui, proses dilanjutkan ke proses produksi. Desainer akan mengirimkan file desain siap cetak kepada tim produksi. Proses produksi ini mencakup pembuatan sablon sesuai dengan spesifikasi pesanan. Setelah produk selesai diproduksi, admin akan menginformasikan jadwal pengambilan kepada pelanggan. Pelanggan dapat mengambil produk sesuai jadwal yang telah ditentukan. Nah, itulah alur proses dari sistem pemesanan sablon berdasarkan DFD level 3. Terima kasih.